Selamat datang kembali teman-teman di podcast God and Beyond, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang penulis buku, udah banyak banget buku-buku yang udah beliau terbitin. Beliau adalah cendekiawan muslim yang menulis buku-buku Islami dengan sudut pandang modern, logis, dan ilmiah. Beliau juga memiliki channel YouTube ya, yang saya sangat rekomendasiin untuk teman-teman tonton gitu. So, Pak Agus Mustopa, terima kasih sudah bersedia untuk tampil di channel saya. Sama-sama Mas Apriyadi. Sebelum kita mendiskusikan soal Islam dan sains dan ateisme, saya kan mengontak Pak Agus untuk mendiskusikan itu ya. Tapi saya pengen tahu dulu deh, alasannya kenapa Pak Agus membuat channel YouTube Pak Agus dan menulis buku-buku Islami yang logis dan ilmiah. Apakah alasannya karena apa ya? Apakah Pak Agus melihat banyak umat beragama itu yang kelihatannya tidak logis dan tidak ilmiah? Ya, sebetulnya itu lebih kepada suara hati saya. Jadi background keluarga saya itu kan bapak saya guru tarekat, mursyid tarekat. Tapi ya sejak kecil saya sangat akrab dengan pemikiran-pemikiran filosofis terkait dengan agama dan khususnya ketuhanan. Tapi bapak saya itu menyekolahkan saya di sekolah umum, bukan di pondok pesantren. Tapi di sekolah umum, SD, SMP, sampai kuliah di Universitas Gajah Mada di jurusan Teknik Nuklir. Nah, dasar-dasar filosofis secara sufisme atau tasawuf itu kemudian bertemu dengan dosen-dosen saya yang berpemikiran modern waktu saya di Teknik Nuklir itu. Di antaranya ada Profesor Baikuni, ya, beliau orang yang seorang Muslim yang pemikirannya sangat dalam sudut pandang saintifik. Kemudian ada lagi Pak Sahil Agama sekaligus mengajar kimia fisika. Dan menariknya ketika mengajar agama, isinya itu penuh dengan pelajaran-pelajaran kimia fisis. Tentang sains. Tetapi ketika mengajar tentang kimia fisis penuh dengan filosofi-filosofi agamis gitu ya. Jadi itu memicu saya memadukan pemikiran-pemikiran yang berdasar pada filsafat klasik dalam bidang agama atau sufisme ketemu dengan pemikiran-pemikiran modern dan kemudian memunculkan satu apa ya kegelisahan batin bahwa tadinya agama itu lebih dipandang dalam sudut ya dogmatis, dalil-dalil, ya filosofis, tetapi sekarang menjadi lebih terukur gitu, lebih logis, lebih rasional dan sebagainya. Nah, kemudian memunculkan pencarian saya selama kuliah itu dan ketemu dengan macam-macam teman dalam grup-grup diskusi dari kalangan filsafat, dari kalangan aktivis agama di UGM, di Masjid Mardia dan sebagainya, maka membentuklah ya satu proses yang menjadikan saya seperti ini. Nah, ketika saya lulus dari teknik nuklir, kemudian saya tidak bekerja di teknik nuklir atau di dunia pernukliran karena di Indonesia tidak berkembang. Nah, saya justru masuk ke dunia jurnalistik yang itu memberikan pengalaman yang di lapangan penuh dengan peristiwa yang macam-macam sangat beragam. Saya masuk di Jawa Pos di Surabaya ya di pusat. 14 tahun saya di jurnalistik yang setiap hari ketemu dengan berbagai masalah yang praktis begitu dan kemudian saya memiliki sudut pandang atau angle jurnalistik di dalam memahami berbagai masalah dengan background dulu saya punya pelajaran dari bapak saya soal sufisme, dari kuliah saya soal saintifik dan teknologi, ditambah pendekatan jurnalistik. 14 tahun kemudian saya mengundurkan diri penerbitan sendiri. Gitu. Dikarenakan di usia 40 tahun saya mengalami kegelisahan spiritual dan melihat gitu ya fenomena-fenomena di sekitar terkait dengan kenapa ya umat Islam ini yang dulunya pernah jadi kiblat peradaban dunia di 700 tahun yang pertama abad 7 sampai abad 14 kemudian runtuh sampai sekarang itu terpinggirkan di seluruh lini kehidupan.
Nah, dari pengalaman kehidupan itu sampai pengalaman jurnalistik, saya pernah ke Amerika, ke Eropa, saya pernah tinggal di Mesir, di Kairo, di Australia, dan sebagainya gitu ya. Saya menemukan satu sudut pandang yang global atau universal terkait dengan filosofi keagamaan, dan itu muncul dalam tulisan-tulisan saya sebagai wujud kegelisahan. Hmm. Jadi yang saya tulis itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam jiwa saya sendiri. Waktu saya keluar dari jurnalistik, eh, memang waktu itu ada nelayap perdebatan batin atau pergulatan batin karena sudah berkeluarga. Kemudian di sana karir saya cukup bagus, tetapi saya memutuskan keluar dari situ, dan kemudian eh, istri atau keluarga dan mertua mempertanyakan mau jadi penulis, apakah di Indonesia penulis bisa dijadikan hidup dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian dari sana muncullah tekad saya untuk menuangkan pemikiran saya secara gaya bahasanya agak jurnalistik memang karena background saya 14 tahun di situ dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, dan kemudian dari 20 judul waktu itu yang ada di benak saya memilih yang pertama itu terkait dengan buku judulnya Pusaran Energi Ka'bah gitu. Hmm. Itu menyoroti ibadah haji dalam sudut pandang yang lebih logis, lebih rasional, dan nanti saya kasih kritik-kritik, ada judul buku yang melengkapi itu misalnya Menjadi Haji Tanpa Berhaji. Kemudian saya tulis lagi ada Makrifat di Padang Arafah dan sebagainya gitu ya. Itu yang buku kedua yang paling kontroversial judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu nabrak mainstream dan saya diundang di berbagai kampus, di pondok pesantren, di halakoh-halakoh untuk mempertanggungjawabkan pemikiran yang menabrak mainstream. Karena selama ini akhirat itu ya kekal gitu. Banyak ayat dibahas sana. Tapi saya mencoba mengkaji Al-Quran dalam ratusan ayat. Itu kalau difahami secara holistik, sesungguhnya yang kekal itu ya cuma Tuhan saja, Allah saja. Selain Allah yang namanya makhluk ya bakal mengalami kebinasaan dan seterusnya. Kemudian muncullah setiap 3 bulan sekali saya menulis buku. Setiap tahun 4 buku, 15 tahun saya berhasil menulis 60 judul buku. Sekarang sudah 63 judul buku. Ya. Ya itulah kira-kira ringkas dari background Iya. saya sebagai penulis. Ya, terima kasih banget Pak Agus. Tadi sebetulnya saya sangat menarik banget ya. Saya pengen loncat kepada topik apakah akhirat itu kekal atau enggak, tapi itu bukan bahasan kita pada video kali ini. Mungkin itu nantilah saya akan DM-an sama Pak Agus untuk mempertanyakan itu. Oke. Uh, saya ketika melihat Pak Agus, channel YouTube Pak Agus dan cerita bangsat Pak Agus, saya Hmm. memandangnya bahwa Pak Agus tuh kayak kuat di dua dunia. Maksudnya secara saintifik Pak Agus tuh kayak kuat banget. Saya kemarin lihat video Pak Agus menjelaskan teori evolusi dan itu betul-betul elegan banget, Hmm. sangat-sangat indah. Hmm. Terus Pak Agus juga saya ngelihatnya Islamnya juga kuat banget gitu loh. Hmm. Saya ketika misal kita bacalah misalkan membaca buku New Atheism, Richard Dawkins atau Stephen Hawking dan sebagainya, Hmm. itu kan Hmm. kayak menimbulkan kesan ya bahwa iman dengan agama, iman dengan sains itu tuh kayak bertentangan gitu loh. Nah, Evolusi atau dan sebagainya yang kayak by membantah natural selection gitu ya. ya, yang membantah manusia pertama yang diciptakan dari tanah misalkan. Itu kan secara evolusional itu kayak sangat-sangat unlikely to happen ya. Saya sangat nggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah apakah Islam, utamanya Islam ya, apakah Ya. agama dan sains itu tuh betul-betul bertentangan kan? Atau kayak gimana menurut Pak Agus? Ya, kalau kita bicara agama secara umum memang kita tidak menemukan konsistensi benang merahnya karena bisa berbeda-beda gitu ya setiap agama. Tetapi kalau kita bicara Islam, maka dalam sudut pandang sejarah misalnya, sejarah peradaban, Anda tidak akan menemukan agama Islam, otoritas Islam itu menghukum para ilmuwan misalnya gitu ya. Hmm. Seperti yang terjadi di Eropa misalnya terhadap Galileo Galilei, terhadap Bruno, terhadap berbagai macam pemikiran yang saintifik, yang logis, rasional, yang dihukum rumah sampai meninggalnya, yang dihukum bakar dan sebagainya.
Dari segi peradaban, sejarah peradaban, Anda tidak akan pernah menemukan otoritas Islam, apalagi ajarannya gitu ya. Kita bisa membedakan antara ajaran dengan otoritas kemanusiaannya, penguasa. Itu sama sekali tidak ada pertentangan antara perkembangan sains, ya, pemikiran-pemikiran yang logis, rasional, dengan ajaran agama ataupun dengan penguasa. Justru yang berjalan adalah seiring itu dari sisi otoritas atau penguasa. Apalagi kita bicara dari sisi ajarannya. Bahkan di dalam Islam itu kan sangat-sangat menghargai akal dan ilmu. Bahkan untuk memeluk, menjalankan agama ini dipersyaratkan yang namanya akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi orang yang boleh atau menjadi subjek agama Islam itu adalah orang yang akalnya cukup. Kalau nggak cukup, dia pasti keliru-keliru memahami agama ini. Anak kecil punya akal, tapi belum cukup, ya nggak diwajibkan, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak melakukan ibadah apapun, nggak apa-apa, berdosa juga dimaafkan, dan seterusnya. Atau orang dewasa yang sudah cukup akal tapi lupa atau kehilangan akal lah, sementara maupun permanen apalagi, mulai dari lupa, pingsan, mati suri, koma, sampai gila dan sebagainya, itu tidak dikenai kewajiban agama. Jadi poin yang sangat mendasar yang pertama, Islam sangat menghargai akal, bahkan akal sehat, sehingga bertaburan ayat-ayat misalnya afala ta'qilun, apa kalian nggak menggunakan akal, afala tatafakkarun, apa kalian nggak mikir, afala yafqahun, apa nggak memahami dengan kecerdasannya, afala yandurun, apa nggak meneliti, bahkan mengamati, mengobservasi, meneliti di lapangan realitas di sekitar kita dengan menggunakan akal kecerdasan. Bahkan ada ayat yang tegas, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an, dari ajaran Islam ini kecuali orang-orang yang berakal. Kalimatnya mengunci dan tidak bisa. Wa ma yadzakkaru, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari agama ini illa kecuali, berarti kan nggak ada pilihan lain, kecuali orang-orang yang berakal. Bahkan ada ayat gini, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Gitu ya. Jadi bertaburan ayat-ayat itu menjadi poin yang sangat mendasar bahwa agama Islam seiring dengan akal. Jadi kalau akalnya rendah, ya pemahaman dia rendah. Kalau akalnya medium, ya pemahamannya medium. Kalau akalnya advance, ya dia akan dapat pemahaman yang advance terhadap agama ini, termasuk pada teologinya nanti yang menjadi kajian kita mungkin nanti ya. Tetapi poin pentingnya adalah akal menjadi poin yang sangat mendasar, satu. Yang kedua, ilmu. Ilmu sebagai sebuah proses pembelajaran atau pemahaman terhadap realitas. Itu di Al-Quran mendapatkan porsi yang sangat besar. Kalau kita lihat hierarki isi Al-Quran itu 6.236 ayat. Separuhnya itu adalah berisi tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, tentang siapa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, Allah meliputi segalanya, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah, Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, Allah itu satu dan satu-satunya, dan segalanya. Itu ada 3.000-an ayat lebih, separuh dari isi Al-Quran secara hierarki itu adalah ketauhidan. Karena itu tauhid, teologi di dalam Islam, itu menjadi pondasi dari keberagamaan. Seharusnya belajar Islam itu dari teologinya dulu. Kalau tidak kenal Tuhan, maka sholatnya salah, puasanya salah, dan segala macam ibadahnya salah. Ya, satu. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ada 800 ayat lebih yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Bercerita tentang langit, di mana langit itu, waduh, banyak sekali anunya, informasi tentang yang namanya langit itu, dan itu memunculkan satu pemahaman tentang kosmologi, tentang astronomi, astrofisika, astrobiologi dan sebagainya kalau dikembangkan ke arah sains, di mana sejak awal Al-Quran sudah menggambarkan langit sebagai multiverse, dan tren perkembangan sains sekarang dari universe menuju ke multiverse dengan berbagai macam argumentasi dan data-data dan pengamatan dan perhitungan.
dan prediksi segala macam, ya sangat menarik gitu ya. Al-Quran menyebut sebagai sab'a as-samawat, langit yang tujuh. Wah, itu menjadi perdebatan yang seru gitu ya. Tapi selain langit, ada bintang, ada galaksi, ada matahari, ada bulan, ada orbit-orbit planet, benda-benda langit, ada bumi, ada hujan, ada angin, ada sungai, ada binatang-binatang, tumbuhan, bahkan dirimu sendiri, kan begitu. Itu ratusan ayat di dalam Al-Quran yang memberikan dorongan dan motivasi kepada umat Islam. Jadi poin penting adalah bahwa Islam, khususnya ajarannya, sama sekali tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, berjalan seiring. Nah, memang kemudian di kalangan sekuler itu yang memperlawankan, memisahkan awalnya dan kemudian memperlawankan agama secara umum diperlawankan dengan sains. Mungkin karena sejarah di Eropa waktu itu terjadi pertentangan yang sangat ya sangat radikal seperti itu sehingga mengorbankan jiwa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, menarik karena memang dalam Islam tuh banyak banget kan ayat-ayat yang menekankan pada penggunaan akal, menganjurkan kita untuk menggunakan akal kita dan ilmu seperti yang barusan Pak Agus sampaikan gitu loh. Cuman, oke, sekarang saya mau mempertanyakan penemuan-penemuan sains modern yang katanya itu tuh membantah dogma-dogma agama. Misal, evolusi. Eh, biasanya saya akan mengangkat bahwa evolusi itu membantah penciptaan manusia pertama ya, karena dalam evolusi kan nggak ada manusia pertama ya. Tapi kayaknya itu bakal mudah deh, karena kita cuman perlu menerjemahkan ulang atau menafsirkan ulang ayat Al-Quran yang ngomong bahwa ada manusia pertama. Ya. Dan tentu ada beberapa Muslim yang menganggap bahwa Adam itu bukan manusia pertama, jadi itu bukan masalah ya. Tapi Nah, ada masalah yang buat saya tuh masih bermasalah ya ketika kita meyakini agama, tapi kita juga menerima evolusi. Yaitu evolusi, sepengetahuan saya, itu tuh tidak kompatibel dengan yang namanya ruh. Atau aku nggak tahu nyebutnya apakah ruh atau jiwa, apakah itu dua hal hmm, yang berbeda, tapi anggaplah jiwa lah hmm, ya. hmm, Sedangkan dalam agama Abrahamik tepatnya, kita kan memiliki jiwa ya. Kita tuh bukan cuman tubuh fisik doang, tapi kita juga ada jiwa yang dia tuh imaterial gitu loh. Nah, hmm. sedangkan dalam evolusi itu tuh nggak kompatibel karena Ya, yang nggak kompatibel. Di mananya nggak kompatibel? misalkan kita punya jiwa ya, misalkan kita punya Hmm, ruh. Kapan pertama hmm, kali kita tuh ditiupkan ruh? hmm. Evolusi mengingat betapa lambatnya dia berjalan, betapa gradualnya dia berjalan, kita Ya. tuh akan sangat sulit untuk menunjukkan ini loh ada manusia yang pertama kali dikasih yang atau pertama kali dikasih jiwa gitu. Kita kayaknya susah untuk menunjukkan hal itu ya. So, bagaimana pendapat Pak Agus Mustafa tentang jiwa dengan evolusi ini? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang evolusi, itu kan memang tidak bicara jiwa. Evolusi itu lebih bicara dari sudut pandang biologis, Ya, yang lebih menunjuk kepada struktur fisikalnya. Sehingga bisa dikelompok-kelompokkan ya mulai dari genus sampai ke spesies sampai ke varian dan sebagainya yang menggambarkan bahwa ada keterkaitan mungkin penurunan atau DNA atau generasi dari yang sebelumnya ke yang berikutnya yang kemudian semakin melebar variannya atau spesies menjadi sedemikian banyaknya. Yang kalau kita tarik ke belakang memang ada logika yang memberikan gambaran kepada kita bahwa jumlah yang besar ini di masa lalu pasti akan mengerucut ke satu jumlah yang lebih kecil. Dan mungkin saja, ya ini masih jadi perdebatan panjang. Di awal itu apakah bumi ini di awal munculnya kehidupan, katakanlah bumi usianya 4,5 miliar tahun. Kemudian ditemukanlah material hidup atau sel tunggal yang dianggap sebagai common ancestor dari seluruh yang hidup di muka bumi ini sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Kemudian dari sana berkembanglah katakanlah dari satu sel
itu berkembang menjadi semakin beragam dan semakin kompleks, dari virus ke bakteri, kemudian ke tumbuhan sederhana, kemudian menjadi di lautan banyak jenisnya macam ikan-ikanan dan segala macam, kemudian meledaklah di zaman Kambrium dan kemudian segala macam sampai ke daratan amfibi, dan kemudian muncullah berbagai macam jenis, ada mamalia, non mamalia, sampai muncullah manusia, gitu kan. Itu kan pendekatannya memang tidak kejiwaan. Itu kan pendekatannya adalah fisikal. Sehingga ketika dipertanyakan dalam sudut pandang kejiwaan, pasti bukan soal evolusi yang sudut pandang yang digunakan. Mestinya sudut pandang yang digunakan adalah psikologi, semacam begitu, kaitannya dengan kejiwaan. Bahwa kemudian ini adalah evolusi, ini adalah terkait dengan makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup ternyata memiliki jiwa yang berbeda. Nah, sekarang kita mulai harus mendefinisikan, menyamakan dulu definisi tentang apa yang disebut sebagai jiwa itu. Kalau kita menggunakan pendekatan secara saintifik, maka ya kita melihat di dalam ilmu kedokteran misalnya, physician, dokter yang ngurusi badan fisik, tapi ada psikiatri yang lebih menjurus pada kejiwaan. Di mana psikiatri itu masih dibagi lagi menjadi struktur sarafi, menjadi jurusan ilmu saraf, dan yang lainnya menjadi psikologi gitu. Di mana ilmu saraf itu lebih bicara tentang perkabelan, tentang struktur-struktur ya sel-sel sarafnya, tetapi tidak mempelajari tentang atau tidak memperdalam fungsi yang itu dipelajari pada ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi dapat pelajaran sedikit saraf, tapi lebih dalam pada fungsi yang itu lebih kualitatif. Sedangkan pada ilmu saraf, itu sedikit belajar fungsi, tapi lebih banyak belajar struktur. Yang itu ya struktural, lebih banyak pada sebetulnya benda-benda matinya, bahwa sel itu tersusun dari penyusun-penyusun sel, dan kemudian ada inti selnya, bahkan tidak ke sana karena itu nanti ke biomolekuler dan sebagainya. Di level ilmu saraf lebih kepada sel-sel saraf yang membentuk juluran-juluran, membentuk sirkuit-sirkuit saraf, membentuk sinaps, dan menghasilkan fungsi kejiwaan. Jadi kalau kita mau memahami soal jiwa, kita harus belajar di dua sisi, ilmu saraf dan ilmu psikologi. Gabungan dari itu yang disebut psikiatri dan sekarang dikembangkan menjadi neuroscience, itu akan memberikan gambaran kepada kita terkait dengan apa yang disebut sebagai jiwa. Bahwa jiwa itu adalah fungsi dari otak. Nah, di sini kita menemukan benang merahnya antara badan fisikal yang sudut pandangnya umum biologi dengan khusus ke arah neuroscience yang mempelajari fungsi dari otak itu dan menghasilkan behavior di situ. Nah, jiwa dalam sudut pandang ini adalah fungsi dari susunan saraf-saraf yang khas. Ketika berubah susunan sarafnya, baik karena kecelakaan atau karena apapun ya, maka jiwanya berubah. Nah, di sini memang memunculkan diskusi menarik gitu ya, bahwa jiwa itu seakan-akan tidak lebih dari akibat dampak fisiologis gitu. Tetapi yang menarik dalam pengamatan atau penelitian tentang ilmu jiwa, kerusakan saraf secara struktural itu menyebabkan kerusakan jiwa. Misalnya orang gila itu skizofrenia, kalau diteliti struktur sarafnya itu ada kerusakan di bagian tertentu kepribadiannya, sadistis, psikopat, tidak punya malu, apa segala macam, itu ada kerusakan di struktur sarafnya. Tetapi yang menarik, ketika seseorang diberi tekanan psikologis, stres, depresi, maka sarafnya rusak. Berarti itu muncul dari dua sisi dong gitu. Ini ada dua sisi seperti satu keping mata uang, satunya adalah struktural fisiologis, satunya adalah fungsi dari kejiwaannya. Ditekan dari sisi manapun, dari strukturnya fungsinya rusak, ditekan dari fungsinya strukturnya rusak. Nah, di sini mulai memunculkan misteri yang menarik gitu terkait dengan ilmu jiwa. Nah, bahwa kemudian jiwa juga mengalami evolusi, iya, dikarenakan ada benang merahnya, ada kaitannya dengan badan.
Maka badan saya yang begini dengan badannya Mas Apriyadi yang begitu, jiwa kita berbeda. Sehingga jiwa itu menjadi representasi dari sifat khas seseorang. Dan itu kaitannya dengan otak. Kalau otaknya diambil diganti otaknya orang lain, maka jiwanya sudah bukan jiwa dia lagi kan gitu. Dan sampai sekarang transplantasi otak itu tidak pernah bisa dilakukan. Karena itulah representasi dari seseorang. Oke, jadi jiwa dalam sudut pandang sains itu. Nah, dalam sudut pandang Islam, jiwa itu adalah eksistensi kemanusiaan. Di balik jiwa itu ada eksistensi ketuhanan yang namanya ruh. Jadi di dalam Al-Quran itu digambarkan sebetulnya diri manusia itu memiliki tiga entitas yang saling berkaitan. Yang paling kasar namanya badan, yang lebih halus fungsinya itu adalah jiwa, dan yang menghidupkan serta membawa karakter ketuhanan, fungsi-fungsi ketuhanan seperti mendengar itu karena ketularan Allah Maha Mendengar, melihat karena Allah Maha Melihat, hidup karena Allah Maha Hidup, bisa mencipta manusia ini karena Allah Maha Mencipta. Seluruh sifat-sifat ketuhanan itu satu paket sistem informasi yang dimasukkan ke dalam badan saat penciptaan di dalam rahim atau kalau tidak disebut penciptaan ya proses terbentuknya manusia di dalam rahim, di mana ketika badan fisik yang sedang mulai dari pertemuan sel telur dengan spermatozoa kemudian terbentuk itu dimasuki roh, ditiupi roh istilahnya. Jadi di dalam Al-Quran menariknya tidak ada ungkapan Allah menciptakan roh, itu nggak ada. Ketiup. Allah meniupkan, menghembuskan, menularkan, meresonansikan ruh sifat-sifat ketuhanan ke dalam badan fisik, muncullah jiwa. Jadi jiwa itu muncul seiring dengan penciptaan badan. Yang seiring dengan kesempurnaan, penyempurnaan badan, maka jiwa itu ikut menyempurna. Dan itu banyak ayatnya yang menceritakan terkait dengan itu, bahwa jiwa manusia itu bisa naik turun, bisa baik, bisa buruk, bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang terus menyempurna, itu istilahnya nafs. Jadi istilah jiwa di dalam Al-Qur'an itu nafs, kalau ruh itu ruh. Beda. Ada jasad, ada nafs, ada ruh. Ini kalau di dunia saintifik itu ada body, ada mind atau soul, dan ada spirit. Jadi dan ini kalau kita terapkan pun di dalam robot misalnya ya, robot itu juga memiliki badan kasarnya dalam bentuk kabel perkabelan dan segala macam spare part elektroniknya. Yang kedua ada programnya, ada software yang bisa diinstal atau di-uninstall, bisa dididik dan seterusnya. Tapi yang ketiga ada sistem operating system yang berbasis pada kelistrikan yang menghidupkan itu. Sehingga badan robot ditambah software itu tidak hidup. Kecuali dia sudah dikasih kehidupan ya berbasis pada bisa saja operating systemnya apapun gitu ya. Sehingga softwarenya akan bekerja berfungsi berbasis pada operating system kelistrikan itu. Nah sama pada manusia, jadi harus dibedakan antara badan dengan jiwa yang ini seperti dua keping atau satu keping mata uang dengan dua sisi. Tetapi badan dan jiwa itu sesungguhnya tidak hidup dan tidak memiliki semacam operating system kecuali dia sudah dimasuki oleh ruh gitu. Nah, jadi di sini kita kemudian kalau ini disepakati, kita mendapatkan satu sudut pandang yang sama terkait dengan evolusi, maka yang berubah itu adalah badannya dan jiwanya. Karena setiap badan yang berbeda, jiwanya akan berbeda, tapi rohnya tetap sama. Seperti ada 10 komputer, beda-beda. Kalau dulu ada Pentium 1, Pentium 2, dan sebagainya. Sekarang ada i3, i5, i7, dan sebagainya. Ada 10 jenis komputer, hardware-nya beda, software-nya beda, tapi listriknya sama. Nah, listrik yang sama ruh inilah yang menjadi sangat misterius, yang tidak bisa lagi, kalau istilah Al-Quran, kalian diberi ilmunya cuma sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmunya kecuali cuma sedikit.
Maka ilmu tentang ruh di dalam peradaban manusia itu tidak berkembang. Beda dengan jiwa. Kalau terkait dengan jiwa itu ayatnya ada ratusan, ada 300-an ayat. Dan banyak ditutup dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Tentang jiwa ini ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka ilmu jiwa berkembang di dalam peradaban manusia. Ya, ada psikologi, ada neuroimunologi, ada psiko segala macam berkembang. Nah, jadi itulah konsep informasi dari dalam Al-Quran. Yang saya sebetulnya melihat benang merahnya di dalam sains itu juga ada 3 lapis yang disebut sebagai body, mind, atau soul, dan spirit. Gitu ya. Um, eh, saya akan berlebihan kalau misalkan saya membawa apa yang menjadi ranah agama ke dalam sains ya. Saya tidak mau melakukan Oke, itu. Tetapi oke. eh, ada beberapa hal yang mau saya tanggapi dulu. Tadi ketika Bapak bilang bahwa jiwa itu tuh merupakan fungsi dari otak, merupakan konsekuensi dari susunan saraf misalkan. Buat saya itu tuh selain menghilangkan kehendak bebas, tapi itu bahasan lain ya, kehendak bebas nanti lah ya. Oke. Selain itu menghilangkan kehendak bebas, karena ternyata jiwa kita itu ditentukan oleh otak kita, saya merasa bahwa itu tuh juga menghilangkan dunia imaterial dalam pengertian jiwa. Maksudnya gini loh, jiwa itu kan ada karena fungsi dari otak. Maka konsekuensi dari mengatakan itu adalah ketika otak kita mati, maka jiwanya juga mati gitu. Hmm. Nah, tetapi Pak Agus itu tuh menambahkan variabel lain. Ternyata Ya. ruh dan jiwa itu tuh berbeda. Jiwa itu bukan ruh dan ruh itu bukan jiwa. Yang ternyata aku salah ya karena biasanya kan jiwa dan ruh itu disamakan ketika kita membahas ini. Ya. Tapi oke lah kita beda. Mungkin saya pengen tanya dulu soal ruh itu apa sih tepatnya? Apakah ruh itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa menyadari keadaan sekitar kita? Apakah dia itu sesuatu yang bisa membuat kita berpikir misalkan? Karena balik lagi, kalau misalkan ruh adalah sesuatu yang seperti itu, yang membuat kita menyadari lingkungan kita, yang membuat kita berpikir dan sebagainya, saya tetap meyakini, mungkin saya salah ya, tapi saya tetap meyakini bahwa itu tuh masih dikendalikan otak. Dan tetap konsekuensinya adalah bahwa ketika otak kita mati, maka itu semua hilang gitu loh. So, Oke. mungkin saya mau tanya dulu definisi ruh lebih tepatnya itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi kalau kita mencoba memahami dalam sudut pandang yang logis, rasional, dan empiris terkait dengan teknologi yang tadi saya gambarkan sebagai robot, gitu ya, sebagai robot. Meskipun ini analogi ini tidak persis sama karena robot secanggih apapun dia tidak hidup, dia tidak memiliki kesadaran kan gitu kalau dikaitkan dengan kesadaran. Tapi dia pinter, dia memiliki algoritma yang gitu ya luar biasa dan seterusnya. Tetapi tidak memiliki perbedaan antara manusia yang hidup ciptaan Allah dengan robot ciptaan manusia adalah pada titik kesadarannya itu. Tetapi 3 lapis yang tadi saya maksudkan, badan kasar robot kurang lebih jasad manusia. Software dari robot itu kurang lebih adalah jiwa manusia. Di mana jiwa dan software itu bisa diinstal pada robot. Anda mau jadikan robot ini sebagai robot pinter, robot ilmuwan, atau robot office boy, atau robot apapun, itu tinggal mengaplikasi atau memasukkan software aplikasi ke dalam si robot itu. Sedangkan pada manusia, jiwa itu juga bisa diinstal dan di-uninstall melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui experience, melalui segala macam. Yang Al-Quran menggambarkan awal itu ya kita tidak tahu apa-apa sesungguhnya, sehingga Al-Quran menggambarkan jiwa, bukan ruh, jiwa itu memiliki level-level kualitas dan nanti bisa mengalami puncak dan kemudian mengalami penurunan seiring dengan penuaan, kerusakan sistem sarafinya dan sebagainya. Itu digambarkan di dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh data-data empiris bahwa jiwa sebagai fungsi itu sebetulnya ya seiring dengan badan itu. Nah, yang kemudian menjadi misterius adalah ruh itu yang oleh Al-Quran memang kalian tidak diberi ilmunya kecuali sedikit.
Tetapi kalau kita mengambil dari yang sedikit itu di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan gambaran bahwa roh itu tidak diciptakan. Ya. Roh itu ditularkan, diresonansikan, dihembuskan, ditiupkan apapun namanya, yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Jadi roh itu netral. Roh itu adalah potensi. Potensi melihat. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat maha melihat. Potensi mendengar. Karena Allah memiliki sifat maha mendengar. Potensi berkehendak. Bahkan kehendak itu ada di dalam, terbawa dalam sistem informasi yang namanya ruh. Sistem informasi artinya membawa sifat-sifat ketuhanan itu. Jadi ini netral, tidak ada istilah roh jahat. Itu salah kaprah. Roh itu potensi. Nah, dia menjadi baik atau buruk ketika sudah masuk ke badan, kemudian muncullah derivasi dari roh, itu adalah jiwa. Jiwa adalah derivasi dari roh dalam skala kemanusiaan. Mendengar, iya, tapi terkait dengan berbagai macam keterbatasan fisik. Pendengarannya dibatasi oleh kemampuan fisiknya, penglihatannya, bahkan intelektualitasnya dan sebagainya dibatasi oleh fisiknya. Dan kemudian termasuk etika, norma, baik dan buruk, itu tidak dikenal pada roh. Karena roh itu adalah eksistensi ketuhanan, sebagian. Jadi kalau kalimatnya secara gramatika di bahasa Arab, wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan sebagian, min itu sebagian kecil dari rohnya. Itu menunjukkan sebagian dari sifat-sifat ketuhanan dalam skala yang makhluk gitu ya, dimasukkan ke dalam diri manusia sehingga manusia menjadi hidup tapi terbatas, menjadi berkehendak tapi terbatas. Ya, nanti kalau mau dikembangkan ke free will dan sebagainya, punya kehendak tapi terbatas. Bukan tidak terbatas karena dia hanya free choice sebetulnya, bukan free will gitu. Eh, Apalagi semua sifat-sifat ketuhanan sampai mencipta pun manusia itu mempunyai, tapi dalam keterbatasan sebagai makhluk. Oke, Nah, jadi kita kita mulai melihat ya di situ perbedaan antara jiwa dan roh. Roh itu sifatnya sekedar potensi dan tidak terikat sistem nilai. Anda tidak bisa menilai roh baik atau buruk. Mendengar itu baik apa buruk? Nggak bisa. Itu potensi. Menjadi baik atau buruk ketika dijalankan oleh manusia, mendengar yang jelek jadi jelek, mendengar yang jahat jadi jahat, mendengar yang baik jadi baik. Mengcreate yang baik ya jadi baik, mengcreate yang buruk jadi buruk. Tetapi kreatif atau sifat mencipta itu kan netral. Sifat mendengar itu netral. Sifat melihat itu netral. Kehendak itu netral. Semua itu netral dalam bentuk potensi rohiyah. Yang ketika masuk ke manusia menjadi ada nilai-nilai norma kemanusiaan menjadi baik buruk, terbatas, bermanfaat, tidak bermanfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ketangkap yang saya maksudkan. Ya. ya. Sebelum saya pindah topik ke topik selanjutnya, tapi satu lagi pertanyaan terakhir ya untuk Ya. roh ini ya. Oke. Untuk memperjelas pemahaman saya mengenai roh, jiwa, dan tubuh ini, saya akan bertanya seperti ini. Sejak kapan manusia ini memiliki roh? Maksudnya adalah, apakah misal Homo erectus, dia kan manusia juga ya, cuman volumenya lebih gede, kepalanya lebih gede, dan otaknya lebih kecil. Apakah Homo erectus itu memiliki roh juga? Ya. Apakah binatang lain juga memiliki roh, atau cuman Homo sapiens saja yang dia tuh memiliki roh? Dan kita juga memiliki masalah lain. Kalau kita bilang Ya. bahwa, well, hanya Homo sapiens saja yang memiliki roh. But, sejak kapan Homo sapiens itu memiliki roh? Karena Homo sapiens itu mungkin ada 200.000 tahun yang lalu lah di sini. Hmm. Hmm. Dan aku nggak tahu apakah Nabi Adam, kalau misalkan dia betul-betul eksis, apakah dia Hmm. 200.000 tahun yang lalu, aku nggak yakin ya. Mungkin 6.000 atau 10.000 tahun yang lalu dan sebagainya. Ya. Mungkin itu Pak, sejak kapan roh itu Ya. diberikan kepada kita? Ya. Saya menulis ada dua buku yang kontroversial terkait dengan Adam. Yang pertama adalah judulnya Ternyata Adam Dilahirkan. Ya. Dan yang kedua judulnya Adam Tidak Diusir dari Surga. Ya, Oh, itu menjadi kajian yang sangat menarik karena saya memang meninjau, memahami dalil-dalil Al-Quran dalam sudut pandang yang lebih logis, rasional, berbasis pada sains dengan
tadi asumsi bahwa sebetulnya agama ini tidak bertentangan dengan sains, dengan berbagai macam penemuan sampai kapanpun itu justru menjadi ilmu alat untuk memahami teks-teks agama itu, gitu. Bahwa kemudian ini sebuah tafsir yang relatif sudah pasti. Nggak ada ahli tafsir yang berani menyampaikan bahwa tafsir saya ini mutlak, maksudnya Tuhan itu ya seperti yang saya maksudkan ini. Nggak akan begitu. Pasti wallahu alam bisawab, gitu. Tuhan yang paling tahu. Nah, dia menggunakan background pengetahuannya untuk memahami teks-teks Al-Quran itu. Ya, satu. Nah, terkait dengan Adam ini, memang saya termasuk yang berpendapat bahwa Adam bukan manusia pertama. Karena tidak ada di dalam Al-Quran yang menggambarkan Adam itu manusia pertama. Yang digambarkan Al-Quran adalah Adam itu khalifah yang pertama. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi ayat itu sama sekali tidak menceritakan tentang Adam sebagai manusia pertama, tetapi sebagai khalifah pertama, pemimpin pertama, manajer bumi yang pertama, dikarenakan ini menjadi titik balik atau perubahan ya, satu milestone dari satu peradaban yang dulu tidak mengelola bumi menjadi peradaban yang kemudian mengelola bumi. Dan itu kalau kita tarik dari sejarah kerasulan atau kenabian, Nabi Adam itu eranya tidak lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Karena kita bisa menarik Nabi Muhammad 570-an, Nabi Isa 1 Masehi, ke belakang terus sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, ya, Nabi Sis, dan seterusnya sampai Nabi Adam, itu tidak akan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tetapi fakta ilmiah, fosil-fosil dari sisi antropologis menggambarkan bahwa Homo sapien itu sudah sekitar 200 ribuan tahun yang lalu gitu. Bahkan ada yang mengatakan lebih tua dari itu dan itu muncul dari kawasan Afrika dan seterusnya sehingga memunculkan teori out of Africa dan sebagainya, migrasi ke seluruh dunia gitu ya. Saya mencoba membandingkan ini, sebetulnya Al-Qur'an tidak pernah mengklaim bahwa Adam adalah manusia pertama. Klaim itu muncul dari tafsir ketika membaca ayat-ayat Quran yang mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Terus bayangan orang, tanah dibentuk seperti boneka, diucapi kun fayakun, jemleger, jadilah manusia yang hidup. Nah, bukannya kita lantas mengatakan Allah tidak mampu berbuat itu, bukan begitu cara memahaminya. Tetapi apakah itu diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran? Kan enggak. Ternyata Nabi Isa juga diciptakan dari tanah sebutannya, min turab gitu. Uh, Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Um, Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam, diciptakan dari turab, dari tanah, dan diucapi kun fayakun. Nah, kalau kita lihat apakah Nabi Isa itu kun fayakun jemulker jadi dari tanah? Kan enggak. Kan dikandung oleh ibunya. Dan kalaupun dikandung itu kemudian dipertanyakan apakah mungkin tanpa pembuahan secara partenogenesis bisa memunculkan bayi tanpa dibuahi spermatozoa. Sains memberikan gambaran-gambaran menarik tentang itu bahwa dimungkinkan dan terjadi meskipun jarang. Oke, kembali ke poinnya tadi bahwa saya termasuk yang berpendapat bahwa Adam itu bukan manusia pertama, tapi khalifah pertama yang kalau kita telusuri ke sejarah di sekitar Mesopotamia sebagai munculnya peradaban modern yang baru, di sanalah muncul budidaya, baik pertanian maupun peternakan, dan itu menggambarkan keturunan Adam. Kalau dalam sejarah agama, Qabil dan Habil, satunya budidaya ternak, satunya budidaya pertanian. Yang sebelum itu, manusia di zaman sebelumnya itu mengambil di alam, segala macam, tidak membudidayakan, tidak menjadi khalifah dalam konteks mengelola bumi ini. Jadi sudut pandang saya itu terkait dengan Adam dan peradaban yang muncul di sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan kalau itu kita klopkan dengan peradaban, memang peradaban muncul pertama kali ya kurang lebih di sekitar itu, di kawasan keluar dari Afrika ke arah Mesopotamia. Disitulah persimpangan migrasi ke Eropa, ke
mana-mana ke seluruh dunia itu. Ya, satu itu. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan evolusi tadi. Ya, eh, saya termasuk yang tidak menentang teori evolusi. Meskipun mungkin berbeda, bahwa saya tidak sepakat dengan natural selection yang digambarkan sebagai by accident. Karena saya tidak bisa menerima semua peristiwa yang terjadi meskipun disebut sebagai natural selection itu sebagai by accident. Saya mungkin kalau disebut menganut evolusinya adalah godly evolution gitu. Yang by design gitu. Memang semua ini terjadi melalui hukum sebab akibat yang saya dari orang tua saya, gabungan dari DNA yang diturunkan atau genetik bapak dan ibu saya, dari orang tuanya, dan seterusnya. Yang itu bisa dirunut secara scientific, gitu. Bahwa terjadi proses perubahan dan sebagainya, bahwa ada pengaruh lingkungan, habitat, ada suhu, ada kimiawi, ada bahkan nuklir, radiasi-radiasi, apa yang berpengaruh pada kualitas munculnya generasi berikutnya itu saya sepakat. Tetapi itu bukan by accident. Karena kalau kita lihat dalam skala yang lebih makro, bergantung Anda mau pasang sudut pandangnya sesempit apa seluas apa gitu ya. Ini menarik karena nanti akan terkait sampai kepada teologi. Bergantung seseorang mengambil kesimpulan, misalnya Dawkins misalnya. Dia menganggap, ya Richard Dawkins itu menganggap bahwa paling mendasar, paling fundamental itu adalah DNA. Di DNA itulah yang menjadi kartu paling dasar untuk menentukan segala macam yang varian, spesies, dan sebagainya itu. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa dengan mekanisme genetik yang sudah ada itu, ya sebetulnya ini by natural selection, ya terjadilah segala yang ada. Nah, menurut saya itu curang secara ilmiah. Karena dia tidak melanjutkan penyusun DNA itu. Apa? Kenapa bisa muncul DNA yang memiliki kode-kode perintah penciptaan atau ya kalau istilah agama perintah penciptaan. Blueprintnya itu ada di DNA itu. Kenapa rambut Anda hitam? Kenapa rambut yang lain putih? Kenapa hidungnya seperti tangannya seperti ini? Itu diatur secara genetik. Nah, kalau kita berhenti di DNA, ya kita akan mengatakan, nah semua terjadi karena DNA memiliki kode-kode untuk membangun itu semua. Tapi kalau Anda tarik mundur lagi, ke belakang lagi, penyusun DNA, sampai ya ke misalnya lipoproteinnya, itu terdiri dari A, C, G, T, adenin, guanin, sitosin, timin, di mana itu terdiri dari gitu ya. Ada proteinnya, protein itu adalah untuk yang menyusun makhluk hidup itu sekitar 100 eh, ada protein yang tersusun dari 100 asam amino. Di mana asam amino yang bisa memunculkan kehidupan itu hanya 20. Itu kalau dihitung secara statistik, Mas Apriyadi, untuk bisa memunculkan satu protein yang hidup, yang memunculkan menjadi penyusun kehidupan, itu kombinasinya adalah 20 jenis asam amino dipangkatkan 100. Itu ketemunya kira-kira 10 pangkat 130. 10 dengan nolnya 130. Secara statistik ya, kalau kita mau memikir logika dan rasionalitasnya. 10 pangkat 130. Padahal jumlah atom di seluruh alam semesta diperkirakan hanya 10 pangkat 80. Artinya, kemungkinan untuk munculnya protein penyusun makhluk hidup itu cuma satu di antara 10 pangkat atau nolnya 130. Berapa itu? 1 triliun itu nolnya 12. Jadi kalau 130 itu 11 kali. 1 triliun, 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 sampai 11 kali. Satu dibanding 1 triliun sampai berlipat 11 kali itu. Itu baru proteinnya. Untuk menyusun genom, ya, genom itu adalah satu set DNA, penyusun bakteri yang paling sederhana misalnya. Ini belum sel yang kompleks. Itu adalah 10 pangkat 300 ribu. Satu dibanding 10 pangkat 300 ribu kemungkinan. Kalau untuk menyusun sel sederhana, satu dibanding 10 pangkat 1 juta. Jadi kalau kita hitung secara matematis, bisa dikatakan mustahil
untuk mengatakan bahwa kehidupan ini muncul secara acak, secara kebetulan dari penyusun-penyusunnya, asal jangan berhenti di DNA seperti Richard Dawkins. Tapi sampai ke penyusun-penyusunnya, bahkan sampai ke level partikel-partikel dan kuantum. Bahkan Sir Fred Hoyle, ahli astronomi, mengatakan munculnya kehidupan yang digambarkan secara acak itu seperti mengatakan ada angin tornado mengenai rongsokan di sampah dan kemudian berubah menjadi pesawat jet 747 secara kompleks dengan segala macam fungsinya yang canggih. Itu sebuah kemustahilan. Ya, jadi dari situ maka saya mengambil posisi bahwa boleh ini terjadi secara gradual, secara evolusi jutaan tahun, tetapi dengan arah yang jelas. Dengan arah yang jelas, bukan by apa namanya, by accident, tetapi ini by design. Nah, kemudian kita bisa berdebat by design itu seperti apa, bergantung Anda mengambil sudut pandangnya, ruang skupnya seberapa. Iya. Kita bisa ngomongin itu ya, dan faktanya saya pengen banget ngomongin itu, tapi ternyata ini udah hampir 1 jam. Saya takut Pak Agus Mustafanya sibuk. Sedikit mengenai argumen, disebutnya bahwa itu kalau dalam filsafat itu ya, disebutnya argumen teleologis atau argumen desain, atau yang paling tengah itu argumen fine tuning argumen gitu loh, bahwa alam semesta lebih tepatnya kalau kita tarik ke belakang itu tuh betul-betul sulit banget untuk kita terima kalau ini hanya coincidence atau kebetulan belaka, dan alternatif lainnya yaitu ya desain gitu loh. Saya pengen banget untuk ngomongin itu, mungkin kapan-kapan ya. Tapi di sini sedikit aja. Untuk misalkan argumen desain ya, saya rasa desain kayak William Paley yang pernah ngomongin ini, yang blind watchmaker itu, yang pembuat jam buta itu, saya rasa Richard Dawkins tuh juga udah mengadres, udah menjawab argumen ini ya, dengan mengatakan bahwa bahkan dia setuju ya bahwa evolusi itu memang bukan kebetulan loh. Dawkins itu tuh memang setuju bahwa evolusi itu tuh bukan kebetulan, tetapi bukan desain juga. Jadi kayak Dawkins tuh kayak memilih, ini ada tengah-tengah loh, yang bukan kebetulan, tapi bukan desain juga, yang dia sebut sebagai non-random selection. Jadi natural selection itu dia sebut bahwa itu tuh bukan proses yang acak, so it is non-random. Tapi orang biasanya bisa bilang kayak, lah berarti kalau itu non-random berarti itu by design dong. Dan Dawkins bilang, no, enggak. Meskipun ini non-random selection, ini tuh enggak acak. Karena beginilah hukum alam, beginilah evolusi. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, kayak fine tuning, konstanta fisika, konstanta kosmologis yang begitu tepat banget supaya kita tuh bisa ada, supaya semesta tuh bisa ada. Saya udah bikin video yang panjang banget untuk membantah argumen itu, tapi itu kepanjangan. But satu pertanyaan lagi ya, Pak Agus, karena di sini kita topiknya fokus pada sains dan agama. Mungkin pertanyaan terakhir saya, karena ini udah hampir 1 jam, adalah saya melihat, yes, kita bisa mengatakan bahwa sains itu tuh enggak bertentangan dengan agama. Asalkan kita itu menafsirkan agama mengikuti perkembangan sains. Saya dalam agama, saya tuh sering melihat ada beberapa ayat atau hadis yang kelihatannya secara saintifik itu tuh sangat tidak mungkin. Misal, pertama, Adam atau manusia memiliki tinggi setinggi berapa, 30 hasta atau 30 meter, aku nggak paham ya. Atau ada ayat yang bilang bahwa bintang-bintang itu sebetulnya dipakai untuk pelempar setan. Itu kan adalah ayat-ayat atau hadis yang sangat susah untuk diterima secara saintifik gitu kan. Cuman memang orang tuh bisa bilang bahwa, well, ini tergantung bagaimana kita menafsirkannya gitu loh. Kayak misalkan ada ayat yang bintang dipakai melempar setan. Kita mesti memahami ayat ini secara metaphorical, secara alegori, secara simbolis dan sebagainya. Jadi saya melihatnya bahwa tafsir Al-Quran itu tuh mengikuti sains. Bahkan saya pernah ngobrol sama ahli evolusi juga kemarin. Beberapa ulama sebelum evolusi ditemukan, itu tuh menafsirkan bahwa Adam adalah manusia pertama. Tetapi setelah evolusi ditemukan, Charles Darwin datang dan ternyata pengetahuan tentang biologi evolusioner itu semakin maju,
itu mengubah penafsiran kita sama ayat suci Al-Quran. Nah, saya mempertanyakannya jadi kayak gini ya. Berarti tafsir, cara kita menafsirkan Al-Quran, cara kita melihat agama, itu tuh sangat bergantung sama penemuan-penemuan ilmiah. Memang bahwa sains itu tidak membantah agama, tetapi sains itu tuh mengubah bagaimana kita melihat agama. Nah, Hmm. konsekuensi jika kita menerima ini adalah agama itu tuh betul-betul kayak, ini maaf banget ya kalau saya agak menyinggung, Hmm. agama itu tuh kayak sifatnya tuh bukan suatu kebenaran yang absolut, dia tuh Hmm. bahkan ada, maaf banget, dia tuh ada di bawah, karena Hmm. cara kita memandang agama ini, itu tuh ditentukan oleh ilmiah. Mungkin itu salah satu keberatan saya dengan Oke. agama dan sains. Saya penasaran Ya, bagaimana Pak Agus menanggapi itu, Pak. ya, ya. Ya, baik. Jadi kan semua itu berbasis pada asumsi dan sudut pandang. Ya, ini yang disampaikan Mas Apriyadi tadi adalah sudut pandang sekuler. Ketika kita memandang agama dan sains adalah dua hal yang terpisah, sehingga bahkan kemudian dipertentangkan. Tapi sejak sains belum berkembang, Islam sudah mengajarkan bahwa agama atau teks-teks Al-Quran itu tidak bertentangan secara diametral dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang sejauh ini, di hampir 15 abad yang lalu, bahkan memberikan motivasi. Banyak sekali ayatnya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufat dan seterusnya. Apakah kalian tidak mengamati bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah menegakkan gunung-gunung itu, bagaimana Allah menghamparkan daratan dan sebagainya. Cerita lebah, cerita semut, cerita hujan, cerita petir, cerita itu sebelum ilmu pengetahuan sedahsyat ini. Itu sudah memberikan dorongan itu dan menjadi salah satu poin yang memotivasi umat Islam di zaman keemasannya untuk terdorong melakukan penelitian-penelitian dan menjadi basis dari perkembangan sains teknologi di peradaban yang sekarang ini. Kita mengenal banyak nama di bidang kedokteran, di bidang fisika, bidang kimia, bidang astronomi, algoritma yang jadi algoritma dari segala macam yang ada sekarang. Ibnu Al-Haytham yang meletakkan dasar apa namanya kamera atau lensa dan sebagainya, yang menjadi mikroskop, menjadi wah segala macam sekarang ini. Itu kan terjadi di zaman itu. Artinya kita tidak bisa mengambil sepotong dong gitu. Ya, jadi di satu sisi bahwa sebelum ilmu pengetahuan berkembang sejauh ini, sebetulnya Al-Quran sudah mendorong kepada umat Islam untuk melakukan pengamatan, bukan sekedar membaca ayat-ayat tekstual di dalam Al-Quran yang disebut sebagai ayat kauliyah. Karena kemudian ada ayat namanya kauniyah. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha muqridun. Begitu banyaknya ayat-ayat tanda-tanda di langit dan di bumi yang mereka lalui, mereka lihat, mereka alami, sayangnya mereka tidak mempedulikannya. Dan seterusnya, ratusan ayat mendorong umat Islam untuk melakukan pengamatan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini, kata Al-Quran sendiri, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilman. Ayat Quran ini nyata di dalam dada orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi semakin tinggi ilmu kita, semakin luas wawasan kita dikarenakan melakukan penelitian, pengembangan, dan sebagainya, maka semakin pemahaman kita terhadap Al-Quran ini semakin dalam, semakin canggih. Artinya, ilmu itu sesungguhnya disebut sebagai ilmu alat. Itu berjalan seiring. Jadi untuk memahami Quran itu memang satu, harus paham ilmu bahasa. Kalau nggak paham ilmu bahasa sebagai ilmu alat, ya dia nggak paham isi Quran. Yang kedua, harus paham ilmu misalnya antropologi, ilmu sejarah, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu segala macam. Semakin kita punya banyak ilmu itu, maka kita membaca ayat Al-Quran akan menemukan kedalaman-kedalaman yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang tidak berilmu.
Nah, di sini secara sudut pandang agama Islam yang tidak dikotomis antara teks-teks wahyu, Al-Quran, kauliyah dengan kauniyah itu. Maka kembali kepada ya bergantung siapa mau mempermasalahkan apa ketika dia mengambil dari luar dan kemudian mengatakan, ah itu kan cocokologi. Tapi yang menarik, cocokologi yang ini tidak terjadi di agama-agama yang lain. Perkembangan sains itu, atau sebaliknya, teks-teks Al-Quran, itu seperti seiring pemahamannya dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Semakin banyak terbukti. Nah, sehingga sekali lagi seperti saya sampaikan di depan tadi, seorang ahli tafsir harusnya memiliki ilmu alat macam-macam. Bukan hanya ahli bahasa dan kemudian ahli fikih, terus dia disebut sebagai ulama. Bukan, di Al-Quran itu yang disebut ulama, dikasih cerita dulu soal langit, soal hujan, soal segala macam realitas jagat raya ini. Kemudian dia mengorientasikan hanya untuk memahami eksistensi, realitas sejati yang namanya Tuhan itu, maka dialah yang disebut sebagai ulama, gitu ya. Ya ini memang ujungnya nanti semua ini cuma tanda-tanda, ayat-ayat, clue, signs untuk menghantarkan kita kepada satu eksistensi yang menjadi sumber dari segala realitas yang ada ini. Jadi saya kira poin pentingnya kalau Islam memandang kita tidak pernah merasa dikotomis antara teks-teks Al-Quran dengan perkembangan sains itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia menemukan kebenaran dan tidak menciptakan kebenaran karena itu punya Tuhan semua. Manusia tidak pernah menciptakan eh, apa namanya gravitasi misalnya. Enggak, gravitasinya sudah ada, terus cuma diamati oleh Newton, oh rumusnya begini, gitu. Ada gerak, oh rumusnya begini. Tidak pernah menciptakan. Semuanya itu adalah realitas yang tidak diciptakan oleh manusia, oleh para ilmuwan. Tidak. Kita hanya mengamati dan memformulasikan dan memanfaatkan untuk kemanfaatan hidup dan peradaban kita. Jadi Pak Agus tuh nggak setuju ya dengan dikotomi orang kayak nih agama untuk moral, untuk makna, untuk nilai, Hmm, dan sains hmm, untuk fakta, untuk alam dan sebagainya. hmm. Ada kan beberapa Ya, saintis dan teolog yang mendikotomi itu gitu. Pak Agus nggak sepakat sama itu. itu sekuler. Menurut saya itu sekuler. Islam tidak mengajarkan itu karena sains menjadi ilmu alat. Salah satu ilmu alat. Hmm. Karena nanti ini kalau kita bahas, sains itu cuma berada di wilayah objektif. Dan itu sangat terbatas oleh panca indera kita. Nanti kalau kita bicara sains sendiri ke mutakhir ya, sains mutakhir, itu semakin melibatkan subjektivitas. Apalagi mulai masuk ke dunia kuantum dan sebagainya yang bergantung pada pengamat. Iya. Einstein saja mengatakan bahwa ini relatif semua bergantung pada posisi pengamat, kecepatan pengamat dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di level kuantum. Ya, jadi ketika kita terjebak pada objektivitas semata untuk memahami realitas, maka kita mengambil sudut sempit yang tidak menggambarkan realitas sejati yang sebenarnya. Sehingga kebingungan, Einstein kebingungan, Niels Bohr kebingungan antara kuantum dan gravitasi ini nggak nyambung dan sebagainya dikarenakan sudut pandang yang sempit itu. Jadi semakin kita memahami alam semesta, kayaknya semakin gelap ya pemahaman kita tuh. Kayak kita semakin nggak tahu gitu soal alam semesta. Iya, dan Einstein kan yang mengatakan bahwa hal yang paling tidak bisa dimengerti dari alam semesta ini adalah bahwa dia bisa dimengerti. It is comprehensible. Iya kan? Itu kesimpulannya si Einstein. Bahkan kemudian ada lagi Niels Bohr ya, yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa eh, ketika dia bicara mekanika kuantum dan kemudian dia tidak pusing, dia tidak shock karena itu, maka dia tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan gitu. Itu sama kayak ini nggak sih Richard Feynman ya yang bilang kayak kalau misalkan kamu bilang kamu paham mekanika kuantum, kamu tuh nggak Ya, ya. paham mekanika kuantum. Ya, ya, nggak apa. Artinya betapa, aduh kita ini nggak ngerti apa-apa. Ya itulah yang di Indonesia digambarkan sebagai semakin ngerti orang itu semakin menunduk dia, semakin nggak ngerti dia. Karena dari benda jadi molekul, ada yang nggak ngerti lagi jadi atom, jadi partikel, jadi kuantum, jadi ternyata ada misteri baru
realitas baru yang sebetulnya nggak baru bagi kita, yang menggambarkan bahwa realitas itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Apalagi bicara Tuhan gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak seperti apapun yang pernah kamu bayangkan kan gitu. Tapi ini enggak, maaf ya sebelum saya tutup ya, ini udah jam 11, Ya. udah 1 jam lebih juga. Tapi Pak Agus Mustofa, kalau kalau saya kan betul-betul sekuler ya, dan saya menganggap bahwa Tuhan itu tuh bukan objek kajian sains gitu loh. Sains itu tuh hanya mengkaji dunia natural, dunia alam semesta, apa yang ada dalam alam semesta. Tetapi Tuhan, ketika didefinisikan sebagai Tuhan Abrahamik, dia itu kan melampaui alam semesta gitu loh, bukan dalam Ya, alam semesta. Jadi, ya, Tuhan tuh nggak bisa jadi objek kajian sains gitu loh. ya benar. Begini, menurut saya salah kaprah kalau Tuhan dijadikan objek, karena Tuhan itu bukan objek, Tuhan itu subjek. Jadi kalau Anda kemudian mencoba memahami subjek dengan metode objektivitas, ya salah. Misalnya nih, saya cerita kepada teman saya kenal Mas Apriyadi, Anda subjek. Terus dia nggak percaya, "Ah, mana ada namanya Apriyadi Yadi dan sebagainya dan sebagainya. Coba datangkan kepada saya," dia bilang begitu. Saya bilang ke Anda, saya ceritain dulu teman saya, pingin ketemu Anda, pingin membuktikan, minta bukti bahwa Anda ada. Terus Anda nggak sepakat, nggak setuju. Nggak, aku nggak pingin ketemu orangnya, nggak asik. Anda tidak mau hadir. Kemudian saya dibilang kawan saya, ya kan, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Apriyadi itu ada. Lalu yang salah siapa nih? Karena Anda subjek, Anda tidak bisa saya perlakukan sekehendak saya. Apalagi Tuhan yang maha berkehendak. Terus Anda teliti secara objektif, diperlakukan seperti gravitasi, diperlakukan seperti listrik, Loh, Allah berkehendak tidak mau diperlakukan, dihinakan, direndahkan seperti itu, dan kemudian Anda mengatakan tidak bisa dibuktikan secara objektif. Ini yang salah siapa kan gitu? Itu yang saya nggak setuju ya dari teman-teman New Atheist saya. Mereka tuh ketika Hmm. mencoba membuktikan apa ya, membantah agama itu tuh dengan membantah Tuhan itu tuh dengan sains gitu loh. Saya nggak suka itu Ya, karena saya merasa bahwa sains tuh nggak bisa menyentuh Tuhan gitu loh. Makanya saya lebih benar, menggunakan. benar. Itu alatnya tidak cocok. Ya. Jadi Anda seperti mau membuktikan adanya suara dengan mata, Hmm, membuktikan adanya suara dengan lidah, iya. dengan penciuman, dengan hidung. Nggak cocok alatnya. Karena Tuhan Memotong-potong bukan dengan objek. Iya dong. Nah, menurut saya sudut pandangnya yang harus dibenerin gitu. Bukan bukan karena tidak terbukti lantas Anda mengatakan tidak ada. Banyak sekali hal yang Anda tidak bisa membuktikan tapi ada kan gitu. ya, iya. Jadi menurut saya itu kesalahan logika dalam yang memandang itu. Ya. Pak Agus, makasih banget ya. Ini udah 1 jam lebih. Sebetulnya masih Alhamdulillah. banyak banget hal-hal yang pengen saya bahas lagi sama Pak Agus, tapi mungkin kapan-kapan. So, makasih banget Pak Agus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Senang bertemu Anda. Ya.